Recording. Oke, oke, selamat malam semua di malam yang berbahagia ini dan di malam yang cerah ini. Kita akan membahas airdrop PBM dan ya PBM dan PPU. Aku cuman milih yang kira-kiranya susah gitu, yang kira-kiranya karena kalian eh ya ini sekalian di record gak apa-apa deh. BTW guys, karena kemarin juga banyak mentoring ya, ya keren-keren, keren-keren ya. IG keren-keren ya. Terus aku jadi ngeliat komen jadi kayak ya keren-keren ya itunya mentornya kemarin. BTW kemarin karena ada juga dibahas di apa tahe namanya di mentoring yang sama Kak Kia yang kayak kok bisa nggak sih aku mengganti mengganti obat fokus dengan novel kayak guys nggak bisa ya kayaknya aku dijawab juga deh di NGL not gonna lie di channelku kayak nggak bisa ya guys kayak aku aja yang tapi nggak boleh itu sih ya pokoknya aku aja yang maksudnya yang hiburanku itu baca novel gitu hiburanku baca novel dan aku merasa tetap tetap baca obat fokus dan novel itu nggak sama jadi kayak ya baca baca ya baca udah punya KTP masa baca aja pun tidak bisa. Iya buat Ways with English aku aja baca novelku itu novel bahasa Inggris guys aku bacanya baca fanfiction tapi kayak tetap aja nggak sama aku tetap lagian kayak ini testimoni dariku ya sebagai orang yang jujur jujur ini jujur ya. Awal-awal tuh aku nggak itu tahu baca obat fokus tapi sekarang kayak aku mencoba memulai gitu ya justru obat fokusku itu numpuk tapi kayak saya mencoba terus sekarang aku tuh udah bisa satu satu apa sih namanya satu halaman itu 1 menit. Bahkan sekarang aku bisa, misalnya ini ada 42 halaman kan, tapi aku tuh masih baru 38 menit, which is kan aku spare 4 menit gitu loh. Padahal aku tuh targetnya satu halaman 1 menit dan kalau kalian mau kalian bisa buat kayak gini. Ini kelihatan gak sih? Kayak ini aku buat ya tapi kalau nggak mau nggak apa-apa juga sih. Tidak ada yang melarang gitu ya. Ini aku buat di sini ini bisa juga sih kalau kalian mau jamu tolak dungu. Jamu tolak dungu itu kan untuk itu kan kecepatan kalian ngitung kali-kali kan. Kalian bisa juga ini aku buat kayak ini tanggalnya di atas, ini tanggalnya, terus di bawahnya aku nulis kayak ya jamu tolak dungu, terus bawahnya itu obat fokus, terus bawahnya itu pertamanya itu English breakfast. Aku baca English breakfast dulu, terus bawahnya obat fokus. Terus ini di atas ada tanggalnya kan. Terus di sampingnya itu ada tulisannya misalnya kayak 101 berarti obat fokus 101 dan English breakfast 101 gitu. Terus aku buat misalnya 42 halaman kan. Terus kalian bacanya 38 menit. Berarti supaya kalian tahu berapa satu halaman itu kalian bacanya, berarti 38 bagi 42. Iya nggak sih? Iya sih harusnya. Berarti 38 bagi 42 gitu. Ini sih guys, kalau kalian mau supaya kalian bisa tracking gitu, kalian tuh udah seberapa cepet sih bacanya, supaya agak berguna aja gitu. Biar kayak wah accomplishment aja, ternyata aku udah bisa baca sebanyak ini. Itu saran aja sih, saran aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, supaya kalian bisa cepet baca guys. Karena itu sih, karena ya semuanya itu literasi ya. Even PM itu literasi, yang nggak perlu literasi itu, clue sih PK itu literasi. Gitu guys. Bahasa Inggris juga. Udah ini udah kumpul semua kah keluarga, saudara-saudari, bapak, ibu, sana saudara sekalian? Ini BTW ini karena kalian denger sih. Oh, ada yang limper gak sih? Gak ada ya? Aku mau bagiin soal itu tapi kalau ada limper drop aja soal dropnya guys sama aja kok. Recordnya lihat di mana? Lihat di dalam hati ya teman-teman ya. Lihat di dalam hati kalian masing-masing. Ya, 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 tolong ya teman-teman yang ada filenya, buat deh filenya. Udahlah kita mulai. Kalian nih, kalian ini memang mendistraksi saya ya supaya kita nggak itu. Oh my god, ada yang ngechat. Oke, oh, oke, lanjut aja, lanjut aja. Weh, ayo mulai. Ini mau jawab langsung sekali dua atau satu-satu? Mau jawab sekali dua apa satu-satu? Sekali dua, oke, oke. Kalau sekali dua berarti ini tuh apa? Ini PBM. Berarti PBM itu by the way lagi. Ini
kesan ini saran aja sih guys. Kalau mau diikutin nggak apa-apa. Kalau mau diikutin nggak apa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian itu udah merasa jago di bahasa kayak wow keren banget gue udah 15/15 gitu ya kan. Kalian bisa itu ya timerin. Jadi siapa tahu kalian benar semua cuman karena kalian jawab 30 menit 20 soal. Oh my god. Siapa tahu kalau kalian cuma jawab 30,1 soal kalian salah. Oh my god. Ya, jadi kalian udah boleh boleh itu sih kalau kalian merasa jago, udah mulai timerin. Jadi ini kalian jawab ini dari airdrop PBM 05 nomor 3 dan 4. Oke, boleh dijawab teman-teman. Waktunya berapa ya? Karena ini PBM 1,5 menit deh. Ya, same with English. Bejai, gua kemarin nyobain 20 soal 15 menit bahasa Inggris agak-agak itu juga sih kayak sesak napas juga. Ah, udah jawab 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 jawab, oke. Nanti nanti di akhir tolong yang berdomisili di Medan tetap tetap sampai akhir ya. Nanti kita akan cas cis cus. Oke, tolong jawab nomor 3 dan 4 teman-teman. Nomor 3 langsung aja ya. A, B atau B, D. Tadi katanya sekali dua. Ini kalian jawab satu. Yang mananya? Betul-betul lah dulu. Ah, kasih kasih itu, kasih nomor weh. Kalian maksudnya tiga tiga apa? Atau kalau sekali dua itu langsung A B. Ini kalau cuman D aja, D itu yang mana? Nomor berapa? Wah, wah, saya jadi mean girl gitu. Enggak. 4E. 4E, terus 4E. 4E 3D, 4E 3D. Tapi lo langsung also DE. DE, oke. Jago banget, jago banget. Ini karena kalian udah ngelihat kunci jawaban atau emang jago? Wak, wak, wak. Oke, oke, oke. Benar, 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 benar. Tapi benar, benar. Ini D, ini E. Ini penggunaan huruf kapital yang salah. Berarti kan di kalimat 4. Di mananya tuh di kalimat 4? Coba kalimat mana yang salah? Eh, aduh, aku tadi mau jokes jokes politik tapi nggak boleh. Oke, ikut mayoritas. Ilmuwan, benar. Ilmuwan. Ini ya, ini harusnya harusnya apa guys? Ini harusnya biasa aja ya. Ini harusnya ini berapa sih ininya? Harusnya tim ilmuwan ya. Kayak gini harusnya. Terus lanjut 4E. Kenapa kalian jawab 4 itu E? Kenapa kalian jawab 4 itu E? Kita kita apa ya? Kita kurikulum merdeka ya, teman-teman. Kita kurikulum merdeka. Jadi kita interaktif gitu. Jadi kita tidak disuapi tapi interaktif. Tidak perlu. Itu berarti yang kalimat 4. Tim ilmuwan di Universitas Cambridge meneliti rangkaian protein yang berasal dari. Benar, benar, benar. Karena ini ya, ini kesimpulan mencari. Ini kan udah ada ya 42.000 orang itu tuh yang direkrut ke UK Biobank. Jadi di sini tuh 42.000 orang dewasa, ya ini kan cuman apanya aja ya yang berusia. Itu yang ikut sertanya itu kan udah dijelasin ya di kalimat sebelumnya. Jadi ya nggak perlu ya nggak perlu. Ya udah, oke. Berarti ini nggak perlu ya karena udah dijelasin di kalimat sebelumnya. Benar, benar, benar. Pintar banget. Pintar, 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 pintar. Keren, 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 keren. Tidak perlu. And then lanjut dong. Ini mau sekali tiga apa dua dulu apa satu dulu? Iya betul. Kalau udah dikasih tahu pas kalimat tiganya. Lanjut. Ini kalian mau jawab sekali tiga apa satu-satu? Ini dulu deh. Yang dua ini.
Tapi ini kayak gini. Kelihatan nggak guys kalau kayak gini bacaannya? Oke, lanjut kita ke 567. Ini kalian mau jawab sekali tiga apa nomor 5 dulu? Sekali tiga. Oke, langsung saja. Langsung aja ya A, B, C atau B, C, D gitu. Sep. Semangatku tak akan pernah luntur lagi. Mm. Ditunggu ya, several people typing. 5E, 6B, 7D. Itu ada EBC, ada EBD, ada EBC, ada EBD, ada EBD, mayoritas EBD, 58% EBD, 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 EBD semua ya? Bagus, 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 bagus. Berarti satu hati. EBD semua kah yang EBC tadi? Apakah ingin speak up? Kalau pengen speak up langsung aja ya guys. Angkat tangan. EBD semua kah? Berarti ini kalian jawab E. Ini kalian jawab B. Ini kalian jawab D. Oke. Skibidi. Oke. Waduh. Oke. Ini berarti ya selamat benar karena memang udah ada kunci jawabannya. Tapi kita di sini anyway kita di sini sama-sama diskusi ya kan, sama-sama kayak sama-sama deep evaluation gitu. Ini nomor 5 itu penulisan kata yang bercetak tebal yang salah ada di kalimat dua. Yang mana apa? Mengkumpulkan. Yang ini harusnya apa? Kalau bukan mengkumpulkan. Kenapa? Mengumpulkan. Benar. Benar, 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 benar. Ini luruh ya guys, K-nya. Ini jadinya apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Benar. Ini udah benar ya yang lainnya. Ini disebabkan benar, menyediakan benar, memengaruhi. Benar ya? Bukan mempengaruhi. Lalu memberitahu. Nah, coba ini dulu lah. Ini tulisannya kayak mana? Bertanggung. Ini agak di ini nih ya biar kelihatan spasinya. Atau nah yang atas apa yang bawah? Digabung, gabung, gabung. Pintar kali kalian. Ya ini yang bener ya. Emang udah bisa pakai timer ya, pakai timer supaya udah bisa kerasa rasa-rasa UTBK-nya. Benar. Karena ada imbuhan di awal dan di akhir. Jadi em, nih notes aja. Kalau misalnya aku ngomong aja deh. Nih, kalau ada imbuhan di awal dan akhir, itu tuh digabung ya, guys. Itu tuh apa aja sih? Sama kayak memberitahu tadi. Berarti kalau misalnya memberitahukan gimana? Yeay, aku dapat apa Kak? Dapat PTN dan dapat PTN dan prodi impian ya, teman-teman ya. Nah, oke oke. Coba kalau misalnya memberitahukan gimana gimana gimana? Memberitahukan. Oke. Memberitahukan benar 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 benar. Berarti ini udah benar ya memberitahu karena dia cuman dapat imbuhan di awal aja. Jadi dia dipisah.
Terus ini detektif. Ini juga udah bener ya. Lanjut pola kalimat satu. Pola kalimat satu kalian jawab SPK. Mana S-nya, mana P-nya, mana K-nya? Coba. Sekali lagi kita kurikulum merdeka ya teman-teman. Kita kurikulum merdeka. Jadi kita harus interaktif. Manusia subjek. Yakin? Bener, 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 bener. Oke, manusia subjek katanya. Terus, manusia subjek. S, manusia hidup. Ayo, ayo. Manusia hidup apa manusia aja subjeknya? Coba itu dulu. Sekali lagi kita kurikulum merdeka ya teman-teman. Coba kalian diskusikan, iya anak-anak dengan teman-teman sekelasnya coba didiskusikan apakah subjek yang manusia apa manusia hidup? Boleh didiskusikan teman-teman? Menurut kalian apa? Manusia hidup gak sih? Manusia hidup gak? Manusia hidup gak? Manusia hidup gak? Wait, salah lagi. Buka apa sih aku? Oke, manusia hidup gak? Manusia hidup gak? Manusia hidup tersebar yang predikat. Nah, jujur, manusia hidup tersebar. Bingung, subjek lebih dari satu kata ya? Nah, akhirnya kalian ada yang kalian bingungkan. Ini kenapa? Oke, ada yang kalian bingungkan. Ini tuh terjebak kalian. Ini manusia, ini P, ini K ya. Ini ya di seluruh permukaan bumi. Ini satulah di seluruh permukaan bumi yang memungkinkan untuk ditinggali. Ini K ya. Karena karena apa ya? Sebenarnya itu semua kembali lagi ke pemaknaan ya teman-teman ya. Karena manusia hidup tersebar. Eh, gak bisa sih kayak gitu. Benar, jadi manusia hidup tersebar ya. Kenapa bukan manusia hidup terus tersebar? Karena itu tuh jadi rancu. Manusia tuh udah pasti hidup gak sih? Dan itu tuh apa ya? Pemotongannya itu nggak benar gitu. Manusia hidup tersebar di seluruh permukaan bumi. Atau manusia hidup tersebar benar, benar. Emang kalian, misalnya kalian kayak gimana kalian bisa bedain kapan itu keterangan, kapan itu pelengkap selain dari kalian pindah-pindahin kan pemaknaan juga gitu. Terus juga sesuai dengan sama pengucap enggak sih, sebenarnya enggak tentang pengucapan juga, tapi tentang pemaknaan tadi gitu. Aku bilang kayak gitu supaya kalian bisa bisa bedain aja rasanya gitu. Misalnya manusia hidup tersebar di seluruh permukaan bumi. Ibaratnya kita nggak salah yang memungkinkan untuk itu ya. Sama manusia hidup tersebar di seluruh permukaan bumi. Iya benar, bisa juga kayak gitu. Apa yang hidup tersebar manusia? Apa yang tersebar manusia hidup? Kan itu tuh kayak aneh gitu kan manusia hidup. Gitu ya teman-teman ya. Apakah ada yang ngerasa bingung lagi? Kenapa ini manusia, bukan manusia hidup? Lagian mungkin kalau kalian bisa ini lihat kalimat keduanya di sini ya, guna menjaga kelangsungan hidup manusia membutuhkan. Berarti kan kalau kita maknain kan guna menjaga kelangsungan hidup berarti kan hidupnya ini diperbuat gitu, bukan sebuah subjek, bukan sesuatu yang bukan benda yang melakukan sesuatu gitu. Ini apa nambahin objek? Kalau bentuk yang ditambahin objeknya gimana, Kak? Bentuk yang ditambahin objeknya maksudnya kalau bentuk yang ditambahin objek berarti transitif. Berarti ya berarti bentuknya terus berarti maksudnya itu gimana? Mm-mm. Ini airdrop 5. Apakah ada yang bingungin lagi? Ini tuh berarti ini ya guys. Ini kan kalian kita udah itu juga nggak sih bentuk kalimatnya? Oh berarti kalau misalnya ini ubah deh misalnya predikatnya itu jadi menyebar gitu, menyebar.
Ya udah, berarti ya manusia menyebar di seluruh, berarti kalimatnya jadi gini misalnya, manusia menyebar di seluruh permukaan bumi. Nah, berarti manusia hidup menyebar di seluruh permukaan bumi. Nah, berarti ininya jadi, wow, berarti kita harus nambahin lagi gitu. Manusia menyebar. Berarti di sini nanti kita harus nambahin sesuatu sebagai objeknya gitu. Tapi anyway itu sama aja sih guys. Kalau misalnya kalian buat jadi manusia menyebar atau manusia hidup menyebar, berarti nanti ada bla 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 objek bla 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 blanya itu objek ya. I can't think right now, jadi aku tidak bisa membuat kata-katanya gitu. Manusia hidup menyebar, terus nanti ada objeknya, terus di seluruh permukaan bumi itu keterangannya. Setahu keterangan itu nggak bisa jadi objek ya. Kalau jadi pelengkap boleh. Kalau misalnya ada preposisi terus preposisinya jadi pelengkap itu masih boleh. Predikat bisa lebih dari satu kata ya Kak? Bisa. Em, bisa. Ini ya ini kita buat dalam kurung dulu. Ini contoh. Bisa. Ini ada yang namanya kayak predikat inti dan predikat yang kayak cuman pewatasnya aja kayak predikat anunya aja. Berarti di sini tuh yang intinya itu ini. Ini nih inti. Ini tuh cuman melengkapinya aja gitu. Walaupun ini penting juga gitu. Makanya manusia hidup tersebar. Makanya tersebar ini kan intransitif tuh. Ini nih untuk yang nanyain Kak bahas pola kalimat. Ini dibahas ya pola kalimat. Ini tuh intransitif ya teman-teman. Intransitif. Nah karena intransitif berarti dia kan pelengkap itu kan sunnah alias pelengkap itu nggak harus ada pelengkapnya. Jadi ini tuh bisa langsung keterangan. Oke, oke. Aman? Amankah? Ketik aman kalau aman. Oke, aman. Berarti kita bisa lanjut. Nah, kalimat 7 itu D. Kalimat 7. Nomor 7 itu D dari kalimat 10. Apa itu kalimat 10? Di seluruh dunia, para peneliti sedang menyelidiki dampak manusia. Oke, berarti dia tanya kalimat inti. Kalimat inti itu bisa apa? Coba. Kalimat inti itu bisa apa aja? Misalnya dia yang ini dulu deh, yang transitif. Bisa apa? Berarti kan S, P, berarti kita buat dulu di sini. Gak boleh ada K ya teman-teman. Gak boleh ada K untuk di inti kalimat, oke? Boleh ada keterangan. Coba kalau misalnya dia yang transitif bisa apa aja? Ya, bisa SPO. Selain bisa SPO, dia bisa, wow, beda warna. Selain SPO, dia bisa apa? Ini kan yang pertama. Yang kedua, selain SPO, dia bisa apa? SPPL. Hah? Kan transitif. Kan transitif, guys. Transitif. SPO-PEL. Benar. SPO-PEL. Nggak boleh ada K ya. Nggak boleh ada keterangan. Ntar, guys. Ada suara. Besar kan suara motornya. Ya. Apa tadi? Nah, iya, SPO-PEL. Di ini karena kita lagi bahasnya sebagai inti kalimat, gak boleh itu ya guys ya. Ini inti kalimat. Gak boleh ada keterangan ya. Jangan ada keterangan. Inti kalimat. Lanjut, kalau misal dia intransitif, dia bisa apa? Kalau copula, ya itu nanti deh kita bahas. Kalau ini berarti intransitif gitu. Intransitif bisanya apa? S, P, intransitif, S, people ya. Inti kalimat tidak ada keterangan, benar-benar. Apa itu transitif? Transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Iya, inti kalimat gak boleh ada keterangan ya guys. Kalau misalnya intransitif dia SPPL aja ya guys. Santi ini bisa juga sih, cuman SP. Bisa cuman SP. Kalau kalau misalnya pelengkapnya itu nggak penting, kalian bisa nggak nambahin pelengkapnya? Oke, oke. Coba kita langsung to the laptop.
Oke, berarti ini di seluruh dunia. Ini berarti apa di seluruh dunia? Di seluruh dunia ini apa? Di seluruh dunia ini apa? K, benar. Lalu ininya aja deh, predikatnya. Predikatnya yang mana? Predikatnya yang mana? Sedang menyelidiki. Benar, benar, benar. Sedang menyelidiki ini predikat ya guys ya. Berarti subjeknya yang ini kan. Ini subjeknya para peneliti. Ini subjek. Berarti ini tuh transitif atau intransitif? Sedang menyelidiki ini. Ini transitif atau intransitif? Trans, benar. Ini trans. Ini berarti kayak yang aku bilang tadi ya, berarti sedang ini cuman kayak pewatas aja gitu, kayak cuman keterangan tambahan aja gitu. Yang ini menyelidikinya, ini tetap inti dari predikatnya ya. Ini menyelidiki, berarti dampak manusia apa tuh? Ini berarti dampak manusia apa? Dampak manusia objek, bener. Pinter. Terus terhadap lingkungan, pel, 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 semua jawab pel. Aku FOMO. Aku FOMO. Apakah ada lagi yang enggak sama pel? Apakah jawab pel semua? Pel sejak lahir. Pel semua nih. Pel semua nih. Jadi menurut kalian ini pel? Apakah benar? Apakah benar itu pel? Apakah benar? Apakah benar? Keterangan deh. Wow, mana nih? Ah, ditakutin gini. Enggak, coba. Coba deh. Tetep pel. Tetep pel. Kan nggak boleh ada K ya. Coba pel KL. Tetep pel karena nggak bisa dipindahin ke depan. Mm-mm. 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 Coba kita buat dulu katanya nggak bisa dipindahin ke depan. Lagi-lagi kita kurikulum merdeka ya teman-teman. Coba aku eh, ketik aja deh. Capek nulis. Wait, apa sih kata-katanya? Berarti terhadap lingkungan. Gini lah berarti kata-katanya ya. Terhadap lingkungan, para peneliti sedang menyelidiki dampak manusia, di seluruh dunia. Wait, dunia titik. Menurut kalian, apakah ini manuk akal? Kita giniin dulu. Apakah ini manuk akal terhadap lingkungan? Para peneliti sedang meneliti dampak manusia di seluruh dunia. Apakah ini manuk akal? Enggak. Enggak sih. Mana sih? Oke. Oke. BTW, untuk yang nggak tahu, salah satu cara untuk kita ngebedain pelengkap sama keterangan itu kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa itu bisa jadi keterangan, berarti dia bisa dipindahin ke depan. Nggak enakan bacanya, tidak masuk akal.
Coba, jadi ini sekali lagi kita kurikulum merdeka. Jadi, menurut saudara-saudari sekalian, ini tuh masuk akal atau enggak? Lah, objek. Kan objeknya tadi dampak manusia. Kan yang kita ini inti terhadap lingkungan itu pelengkap atau keterangan? Enggak. Enggak. Jadi kalau misalnya dia enggak enggak masuk gitu, enggak bisa kita ganti, berarti dia adalah apa? Critical thinking, keterangan. Oke. Berarti dia adalah apa kalau misalnya ini tuh enggak masuk akal? Pel. Bener teman-teman, benar-benar benar. Aku juga setuju ini Pal. Secara pribadi ya, jujur. Aku juga setuju ini Pal. Pel pelan-pelan, benar. Pel pelan-pelan. Tapi balik lagi, kan ini kan inti kalimat ya. Kan tadi kita udah bilang nih bahwa tadi kan ini kan transitif kan menyelidiki karena depannya berarti ya udah kan kayak yang kita buat ini nih ini bisa SPO, bisa SPO pel. Jadi ini kalau nah coba kalian menurut kalian kita perlu nambahin nggak terhadap lingkungan ini? Atau kita sekarang sedang GMK, gerakan melawan kunci jawaban. Karena singkatku kunci jawabannya D nggak sih? Jadi menurut kalian kita perlu nambahin terhadap lingkungan atau enggak? Coba, hey, saudara-saudari, mana pendapatnya? Menurut kalian perlu tambahin atau enggak? Atau D ini tuh udah bisa? Perlu, enggak, enggak. Waduh, apa? Enggak, 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 enggak karena udah cukup. Bener ya, bener. Aku sih setujunya besar kali suara motornya. Besar banget suara motornya. Ya benar, aku juga setuju deh karena dia nggak kita nggak pakai terhadap lingkungan juga. Ya udah jelas tanpa tanpa kita tambahin terhadap lingkungan gitu guys. Udah jelas. Jadi nggak perlu kita tambahin karena sebenarnya inti kalimat itu kayak inti kalimat ya. Jadi yang kayak seinti-intinya, sesingkat saja, sesingkat-singkatnya. Oke, apakah ada yang masih mengganjal? Ketik, ketik apa ya? Hmm, ketik, aduh nggak boleh. Ketik, ya paham aman. Oke gitu aja deh. Karena kalau inti kalimat itu unsur yang harus ada subjek sama predikat aja udah bisa. Bener. Objek itu ada kalau misalnya transitif aja. Betul, iya. Tadi aku mau ini Aristoteles. Terima kasih ya. Itu sebenarnya siapa? Oke, lanjut. Sekali sekali berapa ini? Wow, banyak juga ini guys. Sanggupkah ini untuk sekali 4 jawabnya? Sanggup. Langsung saja temanku, saudaraku, saudariku, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Langsung saja A, B, C, D, A, B, E, F. Siapa tahu. Langsung dijawab saja. Inti kalimat sama ide pokok itu sama atau beda? Beda ya teman-teman ya. Inti kalimat itu inti dari kalimat. Kayak yang ini, inti kalimat. Berarti kita ngapain? Berarti inti kalimat itu kita nyari subjek, predikat, objek. Nah, objek itu kalau misalnya dia transitif aja. Berarti intinya, singkatnya inti kalimat itu kita nyari inti dari kalimat. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu gagasan utama. Ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama, masalah utama, itulah. Itu which is itu di LBI, guys. BTW banyak-banyak latihan LBI ya. Lanjut, yang mana? Jawablah. Aduh, mananya? Jawablah, ini apa? 10, 11, 12, 13 ini.
10D, 11E, berarti DEBE. DEBE ada yang jawab DEBE. Ini apakah ada pendapat lain saudaraku? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada pendapat lain? Ini gini nih. Mana guys? Cuman satu orang yang jawab. Oh my god, oh my god. Ini DEB tidak tahu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Aman aja kalau nggak tahu. Lanjut, lanjut, lanjut. DEBE sama yang lain. Pegiat atau penggiat? Menarik. Ini kayaknya kalau aku buka KBBI di sini nggak kelihatan deh. Tapi kayaknya kalau aku buka di record kelihatan. Ntar, ntar aku buka KBBI lalu kita, karena saya bukan KBBI berjalan teman-teman, tenang, saya bukan KBBI berjalan, jadi nggak bisa tuh. Nih, aku langsung SS-in. Nah, BTW, coba pegiat sama penggiat. Nah, turns out apa? Turns out semuanya itu itu tuh sesuai itu ya guys. Oh my god, sorry, salah buka. Sesuai sesuai konteks, sesuai konteks. Kalau kalian cari di KBBI, pegiat sama penggiat itu masih bingung di makna kata yang sama gitu. Makna kata. Makna imbuhan maksudnya. Makna imbuhan. Makna imbuhan maksudnya. Penggiat sama pegiat itu sama ya guys. Ini coba aku bacain di sini. Karena ini tuh agak anu itunya. Penggiat sama pegiat itu tuh sama-sama ada di KBBI guys. Cuman itu tuh beda beda maknanya aja. Beda makna aja. Oh my god, gak bisa deh guys. BTW di sini aku penggiat itu adalah orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan dan sebagainya. Misalnya penggiat seni. Sementara pegiat itu orang yang melakukan, orang yang giat melakukan. Misalnya dia pegiat hak asasi manusia. Jadi dia kalau misalnya pegiat itu tuh orangnya. Sementara kalau pegiat ingat ya, pegiat itu orangnya. Kalau misalnya penggiat itu tuh sebenarnya ini menurutku lebih ke penggunaan kalian aja sih mau yang mana. Itu sama-sama ada di KBBI dan di KBBI guys. Sementara kalau menurut aku sendiri pegiat itu lebih ke orangnya ya. Dia jawab dong sih. Tadi kita jadi jawab pegiat dan penggiat lagi. Jawab dong 10 ini DEBE semua kah? Soalnya dilihat sekeras mirip. Iya, benar benar benar. Ada lagi tapi nanti pecinta sama pencinta. Itu nanti deh kita bahas. Itu juga mirip-mirip kayak gitu. DEBE semua kah? DDBE, DDBE. Oke, ada yang jawab DDBE. DDBE. Oke, berarti yang nomor 12 11-nya ya. 10D 11 pada B. 11 pada B. Itu 11 PDB atau 11 pada B? Ini sama semua kah? Udah nih, udah lewat, udah lewat, udah lewat, udah terlalu lama nih. Udah lewat. Jadi jawaban yang benar itu adalah jeng 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 jeng. 10 itu D, 11 itu E, 12 itu B, 13 itu E. Wait, 13 itu E. Ya benar, DEBE. Kita bahas satu-satu ya. 10 itu katanya kalimat manakah yang mengandung kata tidak baku? Kalian jawab kalimat 16. Coba. Ini mana guys yang nggak baku emang ya? Mana yang nggak baku di kalimat 16? Adakah? Orang hutan. Bener ya, ini tuh, ini lucu lagi. Ini lucu, ini lucu. Aku ingat ini karena absurd aja. Bisa-bisanya orang hutannya yang salah. Ya ini harusnya nggak kayak gini ya guys. Ini tuh ada spasinya. Jadi ini orang hutan. Orang hutan harusnya dipisah. Betul, betul, betul. Jadi, deh, plot twist, bener. Tapi aku inget sih. Soalnya aku tahun lalu orang-orang kayak orang hutan, orang hutan.
nomor 11 kalian jawab bener sih. Nomor kalimat 9 katanya yang paling sesuai untuk mengisi kalimat 9. Apa itu kalimat 9 ini? Sejak awal lahan yang bener ya. Ini kita bisa eliminasi dulu. Tetapi kan nggak mungkin karena ini tuh di awal kalimat guys. Tetapi itu nggak mungkin karena tetapi itu apa? Nah ini nih, boleh nih kita bahas bentar. Yang request Kak bahas konjungsi Kak. Buh, panjang, panjang. Tapi singkatnya, konjungsi itu singkat saja, itu terbagi atas dua ya. Konjungsi itu ada yang intra kalimat dan yang antar kalimat. Yang intra kalimat ini tuh terbagi lagi, ada yang intra kalimat yang ada komanya, ada yang intra kalimat yang nggak ada komanya, ada yang ya gitu. Terus antar kalimat ini juga biasanya ada komanya sih. Intra kalimat ini ada yang kayak misalnya ada yang kayak agar. BTW agar ini nih titik-titik ya, jangan ada komanya. Terus sehingga juga titik-titik. Sehingga juga titik-titik. Terus apalagi guys? Ada buku di BN dua kalian ntar. Apalagi nih yang ada komanya? Misalnya bahkan, BTW bahkan itu bisa bisa di dua-duanya ya guys ya. Ini bahkan bahkan itu tulisannya bahkan koma terus titik-titik ya. Oke. Berarti bahkan itu juga bisa di sini guys. Bahkan itu juga bisa di antar kalimat. Oke. Singkatnya kayak gitu. Kalian please please tahu konjungsi ya. Iya, setelah itu benar. Tetapi juga tetapi koma. Please tahu konjungsi ya. Banyak banget soal konjungsi. Terus ini kan sisanya. Ini juga sedangkan itu oke sih biasanya. Nah, kita bisa lihat di sini di kalimatnya sejak awal lahan hanya ditanam monokultur yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Titik. Pembangunan di hutan industri untuk membangun kota dikhawatirkan oleh para ilmuwan dan pegiat lingkungan. Ini tuh berarti kontradiksi ya, kayak pertentangan gitu. Dia bilang di sini kan lahan hanya bisa ditanam monokultur yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Tetapi pembangunan di hutan industri itu, pembangunan hutan industri untuk membangun kota dikhawatirkan dikhawatirkan oleh para ilmuwan dan pegiat lingkungan. Jadi sebenarnya lahan itu tuh lahan itu ditanam monokultur yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Tapi malah ada pembangunan di situ. Jadi sebenarnya ini tuh bisa juga sih tapi karena kita nggak bisa pakai tetapi karena dia itu intra kalimat, jadinya kita pakai akan tetapi. Which is akan tetapi itu tuh kayak sahabatnya tapi akan tetapi itu khusus untuk di antar kalimat aja. Padahal juga bisa antar sama intra kalimat ya. Ya padahal juga ya padahal bisa antar bisa intra. Mm-mm. Mm. Bedanya antar pakai koma, intra nggak pakai. Tapi intra itu ada juga yang nggak pakai koma, guys. Sehingga itu nggak pakai koma. Agar juga nggak pakai koma. Coba kalian apa aja yang kalian tahu yang intra kalimat tapi nggak pakai koma? Yang dia nyambung aja. Karena bener. Karena karena bener. Nih ya, karena ini ada di depan aku ya tulisannya. Nih biar aku bacain konjungsi subordinatif yang tidak didahului koma agar dengan jika karena maka walaupun bahwa meskipun sekalipun sampai sehingga sejak supaya aku udah bisa jadi Nicki Minaj cuy. Lanjut, aku udah bisa nge-rap. Nih kalimat yang salah terdapat pada kalimat kalimat 12. Apa yang salah dari kalimat 12? Apa yang salah dari kalimat 12? Iya bikin yel-yelnya. Ini ya kita ulang ya, kita ulang ya. Agar dengan jika karena maka walaupun bahwa meskipun sekalipun sampai sehingga sejak supaya. Nanti di channelku deh aku fotoin. Aku nempel di dinding cuy. Ini.
Nanti aku fotoin. Stay tune di channel ya teman-teman ya. Atau enggak nanti deh kalau kita udah siap aku fotoin. Sungai Wain, benar. Benar benar benar. Sungai Wain. Ini ya. Ini Sungai Wain. Ini bahasanya Wain apa Wain sih? Ya itulah. Wain. Kenapa jadi Wain? Oh my god. Ya kalian semua udah punya KTP kan. Oke, ini S-nya besar ya. Ini kapital. Kapital. Wait, ini kapital. Terus ini juga Wine ini udah benar ya. Ini juga kapital. Kenapa? Coba kemarin kemarin aku lihat ada di grup apa ya? Horizon apa di itu? Ini yang bener apa? Coba wait, jangan di sini deh biar itu. Coba kalian jawab ini yang benar yang mana? Em, Perbatasan. Ini kita buat-buat aja ya Indo Malaya. Aku pun nggak tahu ada perbatasan. Ada sih harusnya. Malaysia kan berbatasan dengan Kalimantan kan? Atau ini perbatasan, perbatasan. Yang benar yang atas apa yang bawah? Wait, yang benar yang atas apa yang bawah? Yang benar yang atas atau yang bawah? Wait, wait. Iya, ini ada yang ngirim apa sih? Iya, yang ngirim buku. Bener, bener, bener. Iya, iya. Itu ada guys. Kan misalnya kayak itu selanjutnya pakai koma, terus namun ya ini tuh yang antar kalimat. Bener-bener itu bisa. Tapi sebenarnya antar kalimat gak usah kalian hafal sih, karena jujur banyak yang harus kita hafal guys. Aku ya sampai sekarang kadang apalagi rumus matematika masih banyak yang harus kita masukkan ke dalam sini, jadi nggak usah dihafal antar kalimat itu. Kalian bisa ada triknya kok. Biasanya antar kalimat itu tuh ada dua dua kata gitu. Atas yang benar, benar, benar benar. Ini benar ya, ini yang benar ya. Kemarin kalian tuh harus bisa, inilah kenapa kayak kalau kalian perhatiin ya, kalau misalnya kalian anak PhD gitu ya, atau borjuis juga, kalau misalnya kayak Ciguf itu bilang kan, kayak Cigu itu bilang tahta tertinggi dari bahasa itu adalah makna gitu loh. Jadi kalian tuh setiap kalian ngelihat kalimat, even itu pola kalimat, kalian tuh harus bisa memaknai gitu loh. Sama kayak manusia hidup tadi, kalian tuh kan harus memaknai gitu. Manusia hidup apa manusia hidup tersebar. Itu sih, jadi tolong setiap kalimat itu dimaknai gitu ya. Gitu. Jadi ini perbatasan Indomalaya, karena perbatasannya itu cuman cuman keterangan aja gitu loh, kayak cuman pewatasnya aja, cuman pelengkapnya aja, sama kayak emang kalau misalnya aku buat di depan, misalnya di depan XX1, emang di depannya itu Sure. Ini boleh cakap kotor gak sih? Oke, oke Cigu, oke makasih. Ya, hahaha. Cigu juga anjir lucu banget. Oke, lanjut. 13 katanya lukisan itu menyamai, ini tuh gampang banget ya. Soalnya ini udah me, ini ih, ini me, ini i. Ini kan cuman me aja ya, cuman mengatur aja. Terus ini mem aja, ini sebenarnya me sih. Cuman karena dia ada itunya, memper, memper ini memper, memper. Kata dasarnya itu panjang. Lalu ini mekan, lalu ini memper juga. Udah, ini tuh tinggal dilihat aja gak sih guys? Hidupku kurang filosofis. Semangat Ucol. Kalau ini kita harus cari yang enggak, iya, iya juga sih. Cuman kan ini kan kita bisa lihat kata mengurangi. Kan itu tuh dari kata dasar apa bla bla. Jadi itu dari kata dasar kurang ya guys ya. Dari kata dasar kurang. Tapi dia mendapat pengimbuhan mei. Ini kan mei. Dia itu dapat mei. Jadi ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh kata dasarnya sama. Wait, ini kata dasarnya sama. Terus dia dapat mei. Itu aja sih. Kalau kita lihat yang lain, ini kan cuman me aja. Terus ini atur. Lalu ini memper. Terus ini panjang. Ini
Mekan ini hilang. Ini mempar ini besar. Jadi kan udah obvious banget ya. Itu mei. Atau kayak kira kayak nyari makna gitu gak? Enggak. Enggak guys. Inilah kita harus literasi. Baca soal ya teman-teman ya. Please, ini proses pembentukan kata. Beda, ini sangat beda ya proses proses pembentukan kata itu. Ini proses pembentukan kata itu wait kata kata itu tuh nggak sama dengan makna imbuhan. Itu tuh kalian jangan lupa baca itu ya guys ya, baca soal. Baca soalnya yang sadar, jangan sambil. Tapi aku sering juga sih kayak gitu, kayak baca soalnya apa, anunya apa. Berarti kata belakang, iya berarti imbuhannya itu harus sama. Proses pembentukan kata itu tuh berarti proses penambahan imbuhan guys. Malah nyari makna. Nah, tapi coba kalian lihat dulu soalnya. Soalnya proses pembentukan kata atau makna imbuhan atau pemaknaan imbuhan. Itu tuh beda ya guys ya. Kalau hintnya pembentukan kata, cari kata dasar itu cari penambahan imbuhannya juga. Iya bener. Ya kata dasarnya nggak harus sama sih. Ya cari kata dasarnya boleh. Yang sama itu penambahan imbuhannya harus sama. Saya mau i sama mau i, mekan sama mekan. Memahami makna soal. Bener, 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 bener. Menurutku kalian di UTB itu kalau aku pribadi ya, kalau kalian gak mau ngikutin gak apa-apa. Aku pribadi sih setiap maksudnya semua semua subtes di UTBK itu aku nggak pernah baca soal. Maksudnya aku tuh selalu baca soal baru baca teksnya gitu. Iya penambahan imbuhan yang harus sama, benar benar benar. Ini tolong di highlight ya teman-teman ya. Ini tuh nggak sama. Ini tuh nggak sama. Oke, oke lanjut. Ini cuman sebiji ini. Waktunya 30 detik ya. Betul. Tas ucul. Pembentukan kata itu serapan enggak? Enggak. Kata serapan sama pembentukan kata itu beda ya guys ya. Betul, betul. Weh, kalian jangan itu ya. Kalian kalau misalnya jawab PBM atau PPU, jangan kalau misalnya kalian ditanya pola kata, jangan tulis di jangan tulis di itu ya di kertas coret-coretan. Sebagai manusia yang udah UTBK, jujur coret-coretannya itu kurang kurang banget asli. Jangan dicoret. Kalian kalian mending kalau kalian pengen jago di bahasa, jangan nyoret-nyoret, guys. Kalian di otak aja tuh kalian langsung oh ini S, ini P, ini K. Karena menurutku itu sangat buang-buang itu sih. Kalau menurut kayak buang-buang coretan. Asal kalian tahu, nggak tahu sih kalau kalian aku kemarin UTBK kertas coretannya itu udah kayak Bu, minta minta tambahan kertas, Bu, Bu gitu. Ini IKN, ini subjek. SPK ya bener. Dibangun di atas hutan industri. Ini kayak ini kalau kalian mau anuin kagak bisa ngetik dari sini. Nah, kalau misalnya kalian bisa ya ini di kita ini di atas hutan industri, koma IKN dibangun. Bisa kan? Di atas kepentingan. Iya, bener bener. Oh my God. Tetapi lupa Kak kalau di otak. Nah, itulah pentingnya kita latihan. Kita latihan ya, tapi nggak tahu sih kalau kalian dapat pengawasnya yang baik, wah, bagus, bagus. Kalau kalian dapat pengawasnya yang kayak literally apa sih ini minta-minta. Oh, kemarin dapat kayak gitu kayak ya ampun, gak cukup boy. Itu kemarin aku dapat 2 lembar, berarti 4 halaman. Nggak cukup cuy. Emang pas UTBK biasanya dikasihnya berapa? Aku 2 lembar, tapi 2 lembar pun nggak cukup. Aku nggak tahu ngapain aja. Tapi nggak cukup pokoknya. Lanjut. Ini mau langsung sekali 5 kah? Ini mau langsung sekali 5 kah? Jawab, oi, jawab. Memang memang kalau mau UTBK tuh ada banyak faktor yang harus kita doakan, teman-teman.
Jangan jangan error komputernya, jangan dapat pengawas yang rese, jangan hujan, jangan semua lah banyak lah. Ya silakan dijawab dulu lah nanti. Kalau misalnya mau cerita-cerita stay tune sampai malam. Nanti kalian naik semua, naik ke stage semua supaya bisa curhat semua. Jawab, oi, gak kelihatan. Gini aja dong. Jawab sampai tiga aja dulu deh, guys. Kecil banget kok. Ini udah nampak nggak? Ini udah nampak nggak? Gak kelihatan, Wak. Oh my God, Wak. Kayak mana aku buat sama kalian ini, wey? Udah. Nah, itu adanya yang jawab kalian. Ah, kalian ini pun atau enggak kalau misalnya nggak nampak, tolong buka, tolong buka file itu. Atau kalian ada nggak sih filenya? File ini samanya sama yang di Adobe DBA. DBA. Apakah ada yang selain DBA? DBA BE. DBA BE. Sampai tiga aja guys, nanti ada DBA BE. DBA, 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 DBA semua ya? DBA semua ya? DBA semua ya? DBA. Oke, DBA. Ya, selamat ya. 100 juta rupiah, teman-teman. Betul-betul DBA, DBA, DBA. Ini berarti hapus dulu deh. Nanti kita cari lagi yang nomor 4 dan 5. Ini yang nomor satu, kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah yang tidak logis itu artinya apa? Mana uangnya? Mana uangnya? Uang ya cuman kata-kata manis doang ya, Kak ya. Nggak ada aslinya ya, maaf ya. Oh, ini oke, kita kita zoomin lagi. Perlu di zoomin lagi nggak? Ini karena udah ngebahas ini sih. Ini kan kalimat 4. Coba kalian jawab dulu, apa sih kalimat yang tidak logis itu? Berarti kalimat yang logis itu tuh, ini besar apa harus ku buat sama kalian? Coba, udah nggak? Udah kelihatan nggak? Ini yang nomor 4 ya guys, yang nomor 4. Kalimat yang nggak logis itu ya guys, BTW. Biasanya, biasanya yang paling banyak itu yang subjek predikatnya terpisah atau yang ya yang aneh kalimatnya atau yang misalnya misalnya dia keterangan semua misalnya menurut bla 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 tapi nggak ada komanya gitu. Nah, di sini kita ini ya yang 4 ya, fokusnya yang 4 ya. Dalam penelitian baru tersebut, nah misalnya kayak gini. Ini itu tuh kalau misalnya dia misalnya ini kan ada dalam nih, ada dalam. Nah, ini kan kalau misalnya dalam itu kan preposisi kan, berarti kan keterangan kan. Tapi di sini tuh nggak ada komanya, nggak ada komanya dan dia nggak jelas gitu. Jadi ini tuh harus kita singkirkan gitu. Jadi kalau misalnya yang versi logisnya nih ya, kalau misalnya aku buat versi logisnya berarti ya udah penelitian baru tersebut ini S menyelidiki menyelidiki ini P toleransi ini O terhadap bla 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 itu kita lanjut lah ini kalah atau nggak usah kita lihat pun nggak apa-apa sih itu yang penting gini ya kalau misalnya kalian ditanya soal logis efektif atau keterangannya itu nggak usah kalian pikirin gitu pelengkapnya juga nggak usah kalian pikirin yang penting tuh subjek dan predikat dan tanda baca jadi itu tuh salah satu kalau aku sendiri ya kalau misalnya PBM dan PPU bisa jawab cepat itu karena itu kayak keterangannya itu tuh nggak usah di ituin gitu loh kalau kalian ditanya kalimat logis atau kalimat efektif gitu. BTW, kalau ada yang nanya sebelum ada yang nanya bedanya kalimat logis sama kalimat efektif apa? Kalimat logis itu biasanya ke subjek dan predikatnya. Ada nggak subjek dan predikatnya? Atau kalau misalnya dia itu transitif, ada dia transitif, dia itu ada nggak objeknya gitu. Kalau misalnya kalimat yang efektif, berarti kalian harus sejajar, harus tanda bacanya harus pas, lalu harus baku, lalu subjek predikatnya itu harus jelas gitu. Jadi ini gini ya guys, jadi dalamnya itu nggak ada. Kalau misalnya kita ikutkan dalam, berarti itu jadi keterangan semua. Jadi berarti
kalimat empat itu dalam penelitian baru tersebut memiliki toleransi terhadap, berarti ya udah keterangan semua satu kalimat, which is gak bisa gitu. Oke, Wak. Kalian ini memang Medan atau ngaku-ngaku Medan? Nggak yakin aku lah. Yang nomor dua ya, berarti, BTW ini yang udah PPU ya guys ya. Ini nih PPU kan harus cepat ya. Makanya nggak usah keterangannya itu nggak usah kalian pikirin keterangannya, subjek dan predikatnya aja supaya cepet jawabnya. Kata yang bercetak tebal memiliki kesalahan pada penulisan. Empat juga. Apa kesalahan penulisan di kalimat empat ini? Apa kesalahan penulisan di kalimat empat? Ya, benar. Benar, benar, benar. Ini ya. Ini ada di EYD. Kalau kalian masih bingung, tolong EYD-nya lagi dibuka. Ini nyambung ya, subtropis. Atau kemarin Kak Wohe ada ini deh, ya kan, DWU ini. Dari kata yang EYD. Lalu sinonim kata spesies dalam teks yang dapat dikemukakan. Ini sih guys, satu. Sebenarnya aku juga udah berkontemplasi dengan Kak Wahya, kayak sebenarnya PPU itu kayak satu hal yang mau diiniin sama kalian juga, gimana cara jawab satu soal 30 detik atau cuman jawab satu soal 20 detik. Gimana cara jawab soal yang cepat? Salah satunya soal kayak gini. Soal kayak gini, gak usah ngeliat teks, gak usah ngeliat teks. Just use your common sense. Just use your common sense ya kan? Ya, nah iya nih ada Karin nih, betul. Just use your common sense. Jadi kayak udah pasti jenis gak sih? Spesies itu jenis ya teman-teman ya. Jadi kayak ini tuh udah jelas, sangat jelas. Oke. But ini kalian kelihatan nggak sih kalau misalnya kita pindahin aja lah? Nggak bisa lagi pindahin. Wait lah guys. Kelihatan nggak kalau misalnya diginiin untuk kalimat 4 dan 5? Ya, tergantung soalnya. Tapi kayak ini tuh udah jelas banget gak sih? Karena lihat aja pilihannya, ada kelompok, ada individu, ada populasi, ada golongan. Ini soalnya sama dari horizon ya. Ini kelihatan nggak guys kalau misalnya 4 sama 5-nya ini? Tapi kalian udah jawab kan tadi? Ada yang udah jawab juga sih. Kelihatan. Oke, silakan 4 dan 5. BE. Yang lain? Yang lain? Kalian kalau begini aja bisa nggak makna imbuhan pada kata memainkan pada kalimat satu? Ini pun kayak nomor 5 ini ya. Jujur nomor 5 ini aku nggak ngelihat teks sih. Nomor 5 ini pun nggak perlu ngelihat teks sih. Tapi kalau kalian mau ngelihat teks gak apa-apa. Nomor 5 ini kalau nggak ngelihat teks jawabnya aman sih menurutku. BE ya semuanya. Ini kata memainkan dalam kalimat satu. Ini kalimat satunya. Kata memainkan dalam kalimat satu. Berarti mana nih memainkan? Nih, memainkan. Oke, kalian jawab BE semua ya. Berarti satu satu suara. Berarti suara mayoritas 58% ya. Berarti memainkan melakukan suatu peran atau fungsi. Nah, ini nih. Ini nih tadi yang nanya ini baru makna imbuhan. Ini baru makna imbuhan. Jadi tadi kayak
Yang coba kita scroll ke atas. Nah, ini guys. Ini tadi kan proses pembentukan kata. Sementara ini tuh makna imbuhan. Beda ya, beda ya. Makna imbuhan ini nih baru kalian lihat teks. Lihat teks. Ini wajib sih, wajib sih. Wajib sih kalau kalian ditanya makna imbuhan. Jujur aku pun sebenarnya benci sih sama soal kayak gini karena kadang sangat-sangat tricky gitu ya, tapi kuncinya itu lihat teks. Jadi kita lihat teksnya. Makna imbuhan memainkan. Ini kan kita bisa maknain dia bilang memainkan peran penting sebagai salah satu penyerbuk. Udah gitu aja deh. Dia berarti dia memainkan sebuah peran kan? Di sini dia bilang apa? Di sini dia bilang ini sih berarti kita bisa langsung ambil dari sini aja. Dia bilang di sini memainkan peran penting sebagai salah satu penyerbuk. Berarti memainkan peran kan? Dan di sini tuh langsung dikasih tahu. Di sini langsung melakukan suatu peran atau fungsi. Sini membuat sesuatu bergerak itu udah pasti salah ya. Lalu menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apalagi mengubah sesuatu menjadi berbeda, salah, dan memperlihatkan sesuatu secara jelas. Bahkan ini kalau misalnya apa sih pilihannya kayak gini, itu tuh kita nggak usah lihat teks pun juga bisa. Ini udah jelas banget ya, B. Lalu yang kelima, frasa lebih tinggi. Ini tuh kalau misalnya kalian mau lihat teks, boleh. Tapi kalau misalnya nggak lihat teks, menurutku juga nggak apa-apa. Ini gimana ya cara jawab kayak gini? Jujur, jujur kalau aku, ini tuh, misalnya ini tuh udah kayak udah pasti salah gitu loh karena ini nunjukin tempat sementara lebih tinggi itu menunjukkan intensitas kan maksudnya lebih tinggi lebih lagi gitu. Oke, masuk nggak kalau misalnya gitu? Pasti yang apalagi apalagi gitu sih. Triknya itu biasanya kalau misalnya di option itu ada yang sama gitu, yang kayak bersinonim, maksudnya kayak yang sama jenisnya itu pasti salah gitu. Terus ini pohon pisang, ini juga salah karena ini tuh itu guys, ini kata dasar. Ini kata dasar. Yang which is ini tuh nggak kata dasar kan? Yang atas ini tuh bukan kata dasar kan? Ini bukan kata dasar kan? Ini bukan kata dasar. Bukan kata dasar. Oke. Penelitian baru. Nah, kalau misalnya kita cari nih, ini tuh berarti penelitian ini apa? Penelitian ini berarti bisa kita bilang kayak inilah inti frasanya gitu kan? Inti frasa. Sementara barunya ini cuman pelengkapnya aja gitu, kayak pewatasnya aja gitu. Nah, ini tuh juga bisa kita itu ini ya, karena kalau kalian anuin bisa juga, misalnya baru ini kan, tadi kan aku bilang kan kayak unsur pewatasnya gitu kan, kayak eh, tambahannya aja gitu, gitu-gitu aja deh. Apa sih slang simpelnya. Nah, ini kan sementara kan lebih sama tinggi. Yang inti itu kan tinggi kan? Wait, salah deh. Nah, kalian bisa lihat dari situ gitu loh. Jadi penelitian baru itu kan apalagi ini tuh lebih ke aku sih gitu ya cara jawabnya itu lebih ke noun alias lebih ke kata benda. Jadi kalian bisa langsung berkesimpulan itu tuh yang paling memiliki jenis yang serupa itu sangat luas. Nah, ini nih. Ini ingat memiliki jenis yang sama, jenis yang serupa. Oke, bisa tambahin kalau jadi coba kalau maksudnya ngomong gitu kayak ya bisa juga sih kalau kalian pakai kata bukan atau tidak. Bisa juga kayak gitu. Kalau kalian lebih nyaman kayak gitu bisa. Ini bisa pakai MD kan ya? Bisa juga, bisa. Tapi itu sekali lagi gak usah ditulis, tolong langsung di otak. Tapi boleh sih kalau kalian mau nulis, kalau kalian masih kesusahan ya. Kalau cuman ngelihat aja. Pakai MD juga bisa. Mungkin mungkin kalau pakai frasa MD tuh, maksudnya istilah slang MD tuh berarti ini tuh berarti menerangkan, diterangkan kan? Berarti ini diterangkan, ini menerangkan. Gitu. Gitu guys. Apakah jelas yang nomor 5? Ini udah jam berapa sih? Bisa. Oke. Oke, iya bisa pakai MD. Jelas. Oke. Ini deh jam
Nih, langsung 3 soal. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Jelas. Iya, bukan kata benda, tidak kata kerja. Benar-benar. Nanti, oke, nanti, oke, oke, itu juga kalian harus ingat ya guys ya, supaya kalian bisa cepet nentuin itu kata benda atau enggak. Bukan itu lebih ke benda, bukan itu benda, jangan itu kata kerja, sangat itu kata sifat. Betul, benar, 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 benar. Nih, sneak peek asal kalian tahu, aku kalau misalnya kayak gini, DWU depanku tuh apa? Depanku tuh kayak gini guys. Ini. Dan lihat ini, jeng 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 jeng, dan lihat ini, jeng 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 jeng, dan lihat jeng jeng jeng, ya sekian. Di record. Doakan ke record kok. Tolong langsung jawab teman-teman, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, tapi kita dewe. Oke, langsung ya. 678 apa jawabannya? B, C, E, B, C, E, B, C, E. Apakah ada jawaban lain? B, C, E. Katanya B, C, E. Apakah ada jawaban lain selain B, C, E? B, C, E, B, C, E, B, C, E, B, C, E. Oke, langsung saja ya. Singkat saja. Benar-benar. Keren, 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 keren. Wait, B, C, E. Oke, satu-satu ya. Dari nomor 6. Hubungan kalimat satu dan dua pada bacaan di atas. Kalimat satu ini berarti sebuah studi baru menemukan bahwa sebagian besar spesies Rafflesia yang menghasilkan bunga terbesar di dunia sedang mengalami ancaman kepunahan. Kurangnya perlindungan di tingkat lokal, nasional, internasional menyebabkan populasi yang tersisa berada di bawah ancaman kritis. Benar ya, ini biasanya. Mungkin kalau kalian kepepet boleh, tapi kalau misalnya nggak kepepet, tolong baca teksnya. Tapi biasanya kalau aku lagi kepepet, aku langsung jawab penambahan. Karena dia apa? Karena dia itu nggak ada konjungsi. Karena dia nggak ada konjungsi, jadi biasanya kalau kita lihat, ini juga dia dia menambahkan kenapa sih Rafflesia ini, nih, menambahkan, kenapa sih Rafflesia itu jadi terancam punah. Kenapa Rafflesia terancam punah? Oke. Wait, wait. Lanjut. Yang 7, kata parasit pada kalimat 8. BTW, jelas kan kenapa itu penambahan? I think it's pretty, itu sih, jelas. Terus, kata parasit pada kalimat 8. Berarti ini nih kalimat 8. Kita lihat dulu ini, kata parasit pada kalimat 8 di teks adalah makna ya. Ini makna. Makna kata parasit. Nah, apa nih? Tanaman ini merupakan tanaman ini merupakan parasit yang menginfeksi. Nah, ini juga agak perlu kita anuin semua. Ini udah jelas ya guys ya. Kayaknya ini juga optionnya juga jelas. Ini di sini dia bilang organisme yang hidup mandiri di lingkungan tertentu. Salah. Tumbuhan yang hidup. Sini kita dibilangnya parasit, parasit yang menginfeksi. Berarti dia tidak menguntungkan gitu kan. Dari unsur hara yang didapat sendiri berarti salah. I think kita semua melewati fase SMP dan I think kita semua tahu apa itu mutualisme, simbiosis, komensalisme dan so on gitu. Jadi ini berarti salah, ini salah. Lalu 8, makna yang lebih sempit dari kata bunga. Ini juga guys, soal kayak gini gak usah ngelihat teks sih. Kalau kalian pengen ngelihat teks juga nggak apa-apa, tapi akan lebih cepat kalau kalian gak usah ngelihat teks. Berarti ini makna yang lebih sempit dari kata bunga. Nah, ada yang bilang, Kak, bahas hiponim hipernim dong. Ini ya, ini tuh berarti makna yang lebih sempit itu apa? Makna yang lebih sempit itu hiponim. Jadi hipernim itu makna yang lebih luas ya. Makna yang lebih luas. Oke. Cara jawabnya gampang.
tinggal tahu biologi aja. Ya benar-benar. Ini kan tanaman dan bunga itu berbeda ya teman-teman BTW. Tanaman itu beda kan katanya makna yang lebih sempit dari kata bunga. Ya benar. Kan bunga itu ada banyak, ada bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar, bunga Rafflesia arnoldi juga bunga. Jadi di sini kita buat bunga mawar. Oke. Ini kelihatan jelas sih. Lanjut, terakhir nih, akhirnya. Ini mau satu-satu apa gimana nih? 14-15. Coba langsung 14-15 aja. Langsung aja ya. Langsung kakak, tirainya kakak. Langsung kakak. Mm-mm. Selain ED, 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 ED. Selain ED, coba nih. Siapa tahu kalian kurang jelas. Antonim dari kata efisien. ED semua ya? Oke. Keren banget, keren banget. Bener ya? Ini E. Wait, bener ya? 14 itu E, 15 itu D. Keren, 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 keren. Ini tuh sama sih kayak tadi. That's why itu sih guys menurutku perbedaan dari PPU dan PBM. PPU itu kurang lebih kalian banyak yang gak usah ngelihat teks sih. Atau cuma ngelihat konteksnya aja bisa gitu. Jadi ini tuh kalian tinggal ya antonim dari kata efisien. Terus kalian bisa lihat ini di sini ada apa. Sini ada ini ada lambat sama ada telat. Ini tuh kurang lebih kan agak sama ya. Sama gitu pemaknaannya. Ini tuh berarti udah langsung kalian coret. Berarti nggak bisa gitu. Sama terus ini praktis. Nah, praktis itu kan ini mah sinonimnya. Berarti ini sinonimnya. Antonim itu lawan kata ya BTW. Siapa tahu ada yang nggak tahu. Ini tuh cepat sama aja. Ini tuh nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Terus mubazir. Mubazir baru nih. Yang paling mendekati ya. Karena efisien itu kan cepat, praktis, tepat gitu. Apa nih? Ya, aku cinta PPU, benar-benar. Kita harus cinta PPU, benar-benar benar. Terus ini frasa pewaktu yang cukup lama dan dana yang besar pada kalimat 4 dapat disempurnakan dengan berarti ini ya. Ini tuh kalau kalian tahu dalam kalimat efektif itu ada yang namanya prinsip kesejajaran. Wah, apa nih? Prinsip kesejajaran. Jadi ini tuh kalau kalian mau cari materi yang kayak gini, ini tuh namanya prinsip kesejajaran. Apa sih itu prinsip kesejajaran? Prinsip kesejajaran itu berarti, wait, prinsip kesejajaran itu berarti apa? Berarti imbuhannya, imbuhan atau katanya itu, atau kalimat deh, atau oke, kata aja, katanya sejajar. Sejajar atau itu ya guys, satu enggak misalnya di sini misalnya aktif di sini saya oke pakai slang intransitif transitif aja misalnya di sini di sini pakai misalnya menari dan bermain nah itu salah gitu bukan salah juga ya salah sih maksudnya kurang cepat gitu sama yang kayak ini kalau misalnya kalian lihat ini pakai ini pakai dana aja dana yang besar ini berarti dia cuman kata dasar aja gitu ya. Biasanya yang perlu kalian perhatiin kalau soal kayak gini cuman imbuhannya aja. Dan kalau kalian lihat optionnya, pastiin kalian pilih option yang misalnya kalian buat dua-duanya itu imbuhannya sama-sama mo atau
dua-duanya imbuhannya itu sama-sama ber atau dua-duanya itu imbuhannya itu sama-sama eh ter gitu sama. Nanti bisa aja ini gak cuma dua ya guys, bisa juga misalnya A, koma B, koma C, koma dan D gitu. Pokoknya yang perlu kalian pastiin itu sejajar. Itu aja sih kuncinya. Harus sejajar. Sejajar dalam artian imbuhannya itu sama. Atau kalau misalnya dia kata dasar aja, nggak punya imbuhan, berarti kalian buat semuanya itu nggak punya imbuhan gitu, cuman kata dasar aja. Ini coba dari A, di waktu yang cukup lama, dan ya ini di waktu, ini pakai di sini pakai preposisi, dan dana yang besar. Ini berarti dana yang besar ini kan cuman kata dasar kan, which is salah ya guys ya, karena dia tadi nggak sejajar. Terus ini waktu yang cukup lama, oke berarti ini kata dasar dan didanai. Ini berarti dia pakai imbuhan di, sementara ini kata dasar. Which is salah ya teman-teman ya, nggak bisa. Tadi tuh prinsip kesejajaran. Berarti dia imbuhannya harus sama. Nih, kata dasar. Wah, beda, sorry. Kata dasar. Ini pewaktu yang cukup lama, berarti ini pakai pe dan terdanai. Nah, ini bisa juga mungkin kalian sama-sama nggak sama nggak pakai me gitu kan. Berarti bisa tuh. Nggak juga ya benar-benar kalau misalnya kesejajaran itu harus yang kayak sama imbuhannya. Nah, ini berarti peter, berarti ini nggak bisa juga ya. Nah, ini waktu, ini dana. Berarti sama-sama kata dasar ya. Kata dasar. Berarti ini benar. Ini waktu dan mendanai. Nah, ini malah pakai me. Nah, berarti ini salah. Nah, soal selanjutnya, ini ya. Men. Ya, kita bisa bersorak ya, udah habis. Oh my God, finally. Finally. Thank you, teman-teman. Kesan pesan, kesan pesan.